Halo teman-teman. Setiap hari, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan bersama kami. Sebelum perang antara Rusia dan Ukraina, dan kebuntuan dalam proses negosiasi antara kedua belah pihak, negara-negara Barat bersiap untuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Amerika Serikat telah mengerahkan 8.500 tentara dalam siaga tinggi. Pada saat yang sama, pengiriman jet tempur F-16 ke Lituania, dan bantuan senjata ke Ukraina senilai ratusan juta dolar. Spanyol juga mengirimkan kapal perang ke wilayah Laut Hitam. Belanda mengirimkan jet tempur F-35 dari Bulgaria. Kanada mengirim satuan tugas. Inggris mengirimkan rudal anti-tank. Polandia menyebarkan rudal permukaan ke udara dan Turki mengirim drone ke Ukraina. Bahkan dua negara kecil, Lituania dan Latvia, juga mengirimkan rudal anti-pesawat ke Ukraina. Sementara itu, sebagian besar anggota NATO siap mengarahkan senjata mereka ke Rusia. Namun, hanya Republik Federal Jerman, negara dengan populasi besar dan ekonomi terbesar di Eropa, yang masih menolak untuk berbagi perahu yang sama dengan negara-negara sekutu. Jerman menolak untuk memasok Ukraina dengan senjata. Pada saat yang sama, cegah Estonia mentransfer tank dan peluru artileri asal Jerman ke Kiev. Jerman bahkan menentang proposal UE untuk mengecualikan Rusia dari sistem keuangan SWIFT. Ini adalah sistem pengiriman uang antar bank di seluruh dunia. Setelah berkali-kali mendapat tekanan dari organisasi, Jerman dengan enggan membantu 5.000 helm ke Ukraina. Hal ini membuat anggota NATO sangat tidak nyaman dan menyuarakan kritik terhadap Jerman. Mengapa? Jerman melakukan kebalikan dari sekutunya. Agar lebih jelas, mari kita lihat aparatur pemerintah Jerman saat ini. Pemerintah Jerman adalah koalisi tiga partai, termasuk Partai Sosial Demokrat, disingkat SPD, Partai Demokrat Bebas, disingkat FDP, dan Partai Hijau. Secara khusus, SPD adalah partai dengan anggota terbanyak di antara 7 partai politik Jerman. Ada banyak yang bisa dikatakan tentang partai ini. Pertama, SPD adalah partai berkuasa yang dipimpin oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz. Olaf Scholz telah terlibat dalam politik sejak 1975, dan pernah menjadi penggemar berat Marxisme. Olaf Scholz saat itu bekerja untuk International Union of Socialist Youth. Olaf Scholz pernah mencela rezim kapitalis, dan mengkritik NATO sebagai organisasi yang brutal dan suka berperang. Meskipun, pemikiran Olaf Scholz sekarang jauh berbeda dengan di masa mudanya. Namun, simpati Olaf Scholz untuk Soviet Rusia mungkin tetap ada. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Olaf Scholz, Europe Bloc East. Artinya, ia menganjurkan rekonsiliasi perselisihan antara Barat dan Rusia. Pada saat yang sama, mempromosikan hubungan kerjasama ekonomi jangka panjang dengan negara ini. Kedua, SPD adalah partai yang secara tradisional bersahabat dengan Rusia. Secara historis, setengah dari SPD berada di Jerman Timur, telah bergabung dengan rezim komunis, dan bekerja sama dengan cukup berhasil dengan Uni Soviet selama Perang Dingin. Beberapa politisi seperti mantan Perdana Menteri Matthias Platzek, mantan Perdana Menteri Gerhard Schroeder, Willy Brandt dan Helmut Schmidt semuanya memiliki pengaruh besar atas SPD. Mereka semua melihat Moskow sebagai mitra, bukan musuh. Oleh karena itu, pandangan dan kebijakan mereka memiliki pengaruh tertentu pada generasi SPD saat ini. Untuk sisa dua partai dalam koalisi, Partai Hijau Pasifis. Karena itu, mereka menentang keras segala aktivitas terkait pengangkutan senjata ke wilayah konflik. Satu-satunya partai yang menentang Rusia adalah Partai Demokrat Liberal. Namun, mereka setuju atas kebijaksanaan pemerintah. Kemarilah, kita dapat menyimpulkan dengan cara yang sangat sederhana, Jerman takut menghadapi Rusia. Karena, itulah yang diinginkan para pemimpin. Jadi mengapa mereka menginginkan itu? Faktanya, politisi jarang bertindak berdasarkan emosi. Jadi untuk menjelaskan ini, mari kita lihat situasi saat ini di Eropa. Harga gas naik 5 kali lipat sejak awal 2021, harga minyak mentah juga menyentuh $100 per barel, level tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, sejak merebaknya pandemi COVID, keterbatasan sarana transportasi dan produksi telah mendorong turunnya harga energi. Sementara pasokan menjadi lebih dan lebih berlebihan.
Sehingga untuk mencegah agar harga tidak terus terjun. Di masa lalu, perusahaan minyak dan gas barat telah mengurangi produksi mereka yang dieksploitasi. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan. Sementara itu, permintaan BBM menggunakan terus meningkat tajam pasca pandemi. Kedua, krisis konflik antara Rusia dan Ukraina telah membuat dunia ketakutan. Karena Rusia memiliki cadangan gas terbesar di dunia, terhitung sekitar 20%. Dan merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, dengan sekitar 10 juta barel per hari. Begitu perang pecah, ekspor mereka bisa terganggu. Akibatnya, investor meningkatkan penimbunan yang menyebabkan harga energi melonjak. Melalui ini, kita dapat mengajukan pertanyaan, apakah pengerahan militer Putin bertujuan untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO? Atau punya tujuan lain ingin mendongkrak harga bensin, satu anak panah mengenai dua sasaran? Jadi tidak ada yang bisa menebak ini. Selain itu, situasi yang tidak stabil di sejumlah negara Asia Tengah dan Timur Tengah juga menghambat aktivitas pertambangan sehingga menyebabkan penurunan pasokan. Menghadapi situasi itu, Eropa secara aktif mencari solusi untuk masa depan. Mereka ingin mencari sumber energi alternatif terbarukan. Masalah mendesak seperti itu, sulit ditemukan saat ini. Saat ini, UE dan Jerman masih bergantung pada 30% impor minyak, dan 40% gas Rusia. Jika kedua belah pihak saling menjatuhkan sanksi. Akibatnya, satu sisi akan mati, sisi lain juga akan hidup setengah mati. Jerman memahami hal ini dengan baik, jadi mereka mengutamakan kepentingan nasional mereka untuk menghindari konflik dengan Rusia. Jerman memiliki proyek dengan Moskow untuk pembangunan pipa gas yang disebut Nord Stream 2. Panjangnya 1.200 km melintasi Laut Baltik senilai 11 miliar dolar. Saat ini, proyek ini secara teknis selesai. Jika Nord Stream 2 dioperasikan, itu akan menggandakan jumlah gas yang mengalir dari Rusia ke Jerman. Pada saat yang sama membantu Berlin mendapatkan pasokan yang stabil dan harga yang wajar. Selain itu, ini menghemat biaya Rusia sebesar 2 miliar dolar per tahun untuk pengiriman melalui Ukraina. Kedua belah pihak sangat menguntungkan. Karena itu, Jerman mengecewakan sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat. Tidak ada yang ingin negara Eropa terkemuka seperti Jerman menjadi semakin tergantung pada Rusia. Ketergantungan ini membuat Jerman menolak tuntutan NATO. Pada titik tertentu, hal-hal bisa menjadi lebih buruk. Jadi, sekutu Jerman berusaha menekan Jerman untuk kembali ke jalurnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka, dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.